warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Taala yang memberikan limpahan taufik sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberikannya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di gedung Negeri 30 Kota ini dan mengisi sehat dan tidak kurang apapun. Kemudian juga mari kita sampaikan salawat dari salam pada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua masuk istiqomah pada akhir nanti dan pada akhirnya kita akan mendapatkan apa dari yang nantinya. Amin. Ya amin. Pengurus komite yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 30 Kota yang saya hormati, Bapak dan Ibu orang tua kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang saya hormati. Baik, pada kesempatan ini pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya memenuhi undangan kami yang saya sampaikan kemarin lewat anak-anak. Kemudian juga kami juga mohon maaf seandainya ini mengganggu aktivitas dan mungkin ada yang mau ladang, mau pasar sehingga dengan ada acara ini mungkin tidak terganggu. Sekali lagi kami bersama pihak sekolah mengaturkan mohon maaf yang baik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kembali masalah visi dan misi SMP Negeri 30 tahun ini yang beberapa waktu lalu sudah sempat disampaikan, tapi ini untuk menyegarkan kembali jadi kita sampaikan kembali, kita sosialisasikan kembali dan kita presentasikan. Jadi di sini ya sesuai dengan yang sudah saya bagikan, ini ada visi dan misi. Sebelum saya bacakan apa itu visi dan misi, mungkin kita harus tahu dulu apa makna dari visi dan misi. Nah, visi ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya visi itu adalah cita-cita atau harapan di masa yang akan datang. Namanya visi ini, visi ya, cita. Jadi apa harapan sekolah kita ini di masa yang akan datang? Itu namanya visi. Karena bukan hanya sekolah, kita juga ya secara pribadi pasti ada visi dan misi. Karena tanpa adanya visi dan misi, ya mungkin lingkungan kita tidak akan baik, gitu kan? Begitu juga dengan sekolah ini harus ada visi dan misi. Nah, tentunya visi dan misi ini tidak akan terlaksana ya tanpa adanya kerjasama yang baik antara komite, orang tua dan juga tuan guru. Karena kalau hanya nanti diserahkan tanggung jawabnya kepada kepala sekolah sendirian, tentunya untuk mencapai cita-cita dari visi ini ya mungkin tidak akan terlaksana sesuai dengan yang kita inginkan. Sekali lagi ini semua sudah menjadi tanggung jawab dari kita semua ya. Nah, di mana visi dari SMP 30 ini ya, yaitu terciptanya sekolah yang ramah anak. Ramah anak, unggul dalam prestasi, berkarakter, berakar pada budaya bangsa, berwawasan lingkungan, berlandaskan infak dan juga eptek, iman dan takwa dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini artinya SMP 30 ini sangat menghindari yang namanya nanti adanya bullying atau apa namanya istilahnya antara anak kita. Ya, sampai nanti terjadi adanya bullying, adanya kekerasan ya, baik bersama anak maupun dilakukan oleh guru terhadap anak. Jadi sekolah kita sangat menghindari atau tidak memungkinkan terjadi hal seperti ini. Nah, tentunya untuk mencapai prestasi ya, kemudian wawasan lingkungan tadi
karakter ini ya kembali kepada kita semua, bebankan kepada kita semua. Bagaimana kita menciptakan, membawa sekolah ini supaya apa yang ingin dicapai dari misi-misi ini ya, nanti akan terlaksana di masa yang akan datang. Mungkin pelaksananya bukan 1 tahun ya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang. Kemudian yang bagian kedua, misi. Nah, misi ini tidak lain langkah atau tahapan yang harus kita jalani. Nah, itu namanya misi. Jadi yang pertama tadi ada cita-cita. Nah, bagaimana supaya cita-cita itu tercapai? Tentunya harus ada langkah yang harus kita jalani. Itu yang namanya misi. Di sini ada 6 buah ya, misi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan kompetitif. Ini sudah pasti ya menjadi tanggung jawab dari kita semua ya, kepala sekolah dan juga seluruh dewan guru. Bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran itu yang lebih efektif nanti, sehingga siswa-siswi kita murah mengerti dan juga mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang kedua, mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Kita juga sebagai dewan guru ya, harus mampu nanti mengenali diri siswa itu seperti apa potensi dirinya. Mungkin ada kan ini, masing-masing siswa kan beda-beda. Mungkin ada yang potensinya ke bidang olahraga, ya kan, pengajian, bidang sains dan lain sebagainya. Tentunya kita sebagai guru utamanya harus mampu ya, membimbing, mengetahui dan menyampaikan bahwasanya itu adalah potensi diri dari siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif pada seluruh warga sekolah. Tentunya untuk keunggulan yang tadi ya, sekali lagi ini sudah menjadi beban dan tanggung jawab semua stakeholder ya, atau pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu komite, orang tua, sekolah dan juga dewan guru, supaya nanti tercipta sesuai apa yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, misinya yaitu membudayakan kegiatan 7S. 7S itu tidak lain singkatan dari senyum, salam, sapa, sopan santun, semangat dan sepenuh hati kepada seluruh warga sekolah. Tentunya kita ya, dewan guru, sesama dewan guru dengan wali murid, dengan siswa dan siswa dan guru harus membudayakan kegiatan 7S ini. Tentang kita istilahnya itu kalau bertemu itu mukanya masam, ya kan, tidak enak dilihat. Harus upayakan membudayakan kegiatan 7S ini. Senyum, salam, sapa. Dan kita sebagai muslim jadi anjurkan untuk salam, senyum. Karena kata orang, senyum itu adalah sebagian dari iman yang kita dianjurkan untuk usahakan senyum. Dan sopan santun, bagaimana kita sebagai guru mampu untuk mendidik siswa-siswa kita ya, bagaimana mereka mampu bersifat sopan santun ya pada guru dan juga nanti di rumah mungkin pada orang tuanya. Dan itu juga harus dilaksanakan semaksimal mungkin dan seikhlasnya ya, yang sampai ada suatu keterpaksaan. Kemudian yang kelima, menumbuhkan dan melestarikan budaya lokal. Kita paham ya, apa budaya lokal kita ini? Dari senian, mungkin dari kreatif karya, namanya budaya lokal. Jangan sampai kita membudayakan budaya yang dari luar ya, mementingkan itu. Tetapi alangkah baiknya
apabila kita melestarikan budaya lokal yang ada di sekitar kita ini, terutama yang ada di desa Nunung ini. Yang sampai budaya kita yang ada ini nanti dengan adanya budaya yang masuk menjadi hilang. Kita upayakan budaya yang ada ini tetap lestari, telah bisa terus berkembang di masa yang akan datang. Kemudian yang keenam ya, misi kita yaitu menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut sebagai landasan kearifan lokal dalam bergaul dan bertindak. Tentu ini juga ya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita baik sebagai guru maupun sebagai orang tua. Kita harus mengajarkan bagaimana anak didik kita ya, anak-anak kita di rumah supaya mereka itu mampu berakhlak mulia, bisa melaksanakan ibadah, salat 5 waktu, utamanya yang wajib, kalau bisa yang sama dengan yang sunnah. Mudah-mudahan kalau di sekolah mereka sudah diajarkan, mungkin di rumah juga dibimbing oleh orang tuanya. Pada akhirnya nanti insya Allah anak didik kita akan menjadi anak yang berakhlak mulia, seperti yang luhur, kemudian nanti bermanfaat bagi bangsa dan agama serta berbakti pada kedua orang tuanya. Itu tidak lain adalah harapan dan keinginan kita semua tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, mengembangkan mutu kelembagaan dan manajemen. Tentunya kita ya, sebagai pendidik, sebagai komite ya, harus bahu-membahu ya, saling mendukung bagaimana kita menciptakan sekolah kita ini ya, ke depannya, sekarang dan masa yang akan datang supaya lebih maju lagi. Kami berharap benar dengan komite khususnya ya, bisa memberikan saran, tanggapan, bisa juga kritik ya. Tandanya di suatu waktu ya kami di Bantul ini mungkin ada yang mungkin kegiatan perilakunya yang menyimpang, itu tidak ada salahnya apabila orang tua ya, utamanya komite untuk memberikan bimbingan atau arahan kepada kami. Karena kita ini adalah satu tim namanya. Sekolah, guru, dan komite sebagai orang tua itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Itu sementara waktunya visi dari SMP 30 1 tahun. Kemudian untuk penjelasan ini cukup banyak ya. Kalau mau dibacakan satu mungkin nanti butuh waktu yang panjang. Tujuannya sana ada berbagai macam, nanti bisa dibaca, dipahami. Ini caranya kalau mau jelas pakai layar monitor, tapi karena keterbatasan sekolah kita sehingga kita hanya mampu menyediakan lembaran kertas ini. Oke, itu sementara waktu kita lanjutkan dengan visi. Mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan atau saran, kami persilakan. Boleh dari bapak dan ibu guru, boleh juga dari komite, orang tua, ini bebas. Soalnya nanti kami tanggapi kalau ada saran, pertanyaan ataupun yang lain. Silakan. Silakan Pak Biki. Ya. Dari bagian 1 yang B, sekolah mampu menghasilkan peserta didik yang berprestasi dalam lomba atau olimpiade MIPA, O2SN dan FLSN. Saya mau tanya, apa semenjak berdirinya sekolah ini pernah ada siswa yang mengikuti untuk lomba atau olimpiade tersebut? Dan tolong Bapak jelaskan lagi, mungkin kami di sini belum paham sepenuhnya MIPA itu bidang studi apa, O2SN dan FLSN itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Biki atas pertanyaan dan sarannya. Jadi ini perlu saya jelaskan ya, masalah bagian 1 yaitu standar kompetisi lulusan ya, bagian D. Masalah peserta didik yang berprestasi dalam lomba atau olimpiade MIPA, O2SN maupun FLSN.
Kalau dari sebelum-sebelumnya, dari zaman kan sekolah ini kan mulai berdiri tahun 2009, masalah Pak. Kalau zaman sebelumnya ini kita ini pernah mengikuti ya namanya OSN, bukan OSN, OSN dan Kemipa ini. Pada saat yang menjadi kepala sekolahnya itu Pak Rahmat. Nah, untuk prestasi ya mungkin belum ada kalau ini ya, kalau peringkatnya. Tapi alhamdulillah beberapa tahun yang lalu kita sudah pernah mengikuti yang namanya mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan lomba, utamanya di tingkat kabupaten. Namun sangat disayangkan ya, karena namanya lomba ini bukannya mudah ya, persaingannya cukup berat. Bahwa kita belum mampu ya untuk mendapatkan peringkat. Kemudian juga masalah MIPA ya, ini tidak lain itu singkatan dari matematika IPA, MIPA. Yang dilombakan dalam OSN itu biasanya yang pertama itu matematik, ya, kemudian IPA, IPS, masalah yang bahasa Inggris, itu rata-rata yang biasa dilombakan, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Nah, biasanya bagi siswa yang sudah mendapatkan peringkat 1, 2, 3 kabupaten, misalnya nanti akan berlanjut tingkat provinsi. Dan apabila mereka juga peringkat provinsi, misalnya nanti akan lanjut tingkat nasional. Kemudian masalah O2SN. O2SN ini itu di bidang olahraga. Kalau FLSN ini adalah bagian seni. Jadi ini hampir tiap tahun ya di Kabupaten kita ini ada yang namanya lomba baik yang OSN, O2SN dan juga FLSN. Nah, di sini kendala kita ya untuk mengikuti ini, yang pertama kita jarak tempuhnya cukup jauh. Yang kedua, selain jarak, ini tentunya tidak terlepas dengan yang namanya dana, kan? Nah, yang namanya keluar itu tidak mungkin jalan kaki, kan? Sehingga itu yang menjadi hambatan utama bagi kita untuk mengirimkan siswa-siswi kita untuk mengikuti kegiatan yang ada di tingkat kabupaten. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan masalah lomba MIPA, O2SN maupun FLSN. Kalian silakan. Dari orang tua ada yang mau menanggapi dari visi dan misi ini? Mungkin Pak Rum. Oke. Akan sudah dulu. Menanggapi dari Dewan Guru, terima kasih atas kesempatannya. Dari paparan dari Bapak Kepala Sekolah tadi ya, itu visi dan misi SMP 30 ya. Dari paparan tersebut, kalau menurut pribadi itu sudah oke semua. Tetapi yang untuk tujuan SMP Negeri 30 itu kenapa dikaitkan yang nomor 2 ya, poin 2 itu meningkatkan mutu mengembangkan inovasi pembelajaran yang berkualitas dengan melaksanakan pembelajaran pakem. Harusnya itu tidak kita memakai pakem lagi karena ini kurikulum 2013 itu kurikulum lama. Terima kasih. Ya, ada tanggapannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Seris yang sudah memberikan tanggapan, saran. Akan ada masalah pakem. Pakem itu ada yang tahu apa arti pakem? Bapak Ibu Guru kira yang tahu? Kenapa di sini masih dimasukkan pakem? Pakem ini tidak lain ya, perlu saya jelaskan sedikit ya. Tidak ada yang tidak tahu tapi sudah lupa ya pembukunya. Pakem ini tidak lain adalah pembelajaran singkatan ya, pakem. Pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Menurut istilah dari Pak Pakem. Kalau kita pada saat melaksanakan pembelajaran mampu menciptakan pembelajaran yang aktif ya, kreatif tadi, mudah-mudahan pembelajaran yang kita laksanakan itu akan berhasil. Siswanya juga akan mudah memahami ya, pelajarannya dan juga dia akan aktif. Kalau aktif ya sudah pasti ya
hasil pembelajaran yang akan sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya di sini saya kira ya masih perlu kita melaksanakan yang namanya pakem ini. Tidak ada salahnya kan ketika melaksanakan pembelajaran itu dengan yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Karena kalau tidak menyenangkan ya berarti membosankan, kan? Kalau tidak efektif, apalagi kan? Sudah pasti kegiatan pembelajaran kita itu tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin itu Ibu Surit penjelasan dari pakem. Yang lain silakan, mungkin dari orang tua yang mau memberikan saran atau tanggapan boleh. Menanggapi sedikit yang untuk pertanyaan Pak Becky tadi, yang katanya yang apa itu MIPA ODSN. Nah, waktu Pak Ahmad Jaya dulu kan masih kepala sekolah dia, itu maksudnya untuk yang sekolah terpencil dari SMP kita se-provinsi Bengkulu kita sudah mengikuti itu. Tetapi kalau untuk yang apa namanya untuk se-SMP bukan yang terpencil kita nggak masuk karena pelajaran kita jauh dari mereka. Alhamdulillah kita kemarin dapat juara 2 kita yang bawa. Betul kan Ibu Surit sudah lama sini, jadi dia lebih tahu masalah ini tadi kan. Kalau saya kan baru beberapa tahun sini. Jadi alhamdulillah yang menurut penjelasan dari Ibu Surit tadi sudah ada beberapa siswa kita ini yang berprestasi ya, terutama untuk khusus untuk sekolah terpencil. Tapi sekali lagi kalau yang tingkat kabupaten ya, saya sudah pernah nih Ibu Surit. Dulu pada waktu dulu saya itu sempat dengan Pak Ahmad. Saya ngantar yang SMP 12, Pak Ahmad SMP ini Belum di masuk kabupaten sini. dulu. Aku belum masuk sini. Mungkin sudah pernah juga, tapi sayangkan belum mendapat prestasi itu yang enggak kabupaten. Makanya tadi kan belum masuk kalau yang sering SMP. Kalau yang terpencil Ya kan kalau masih ada Saya cuma sedikit Pak, ini berkaitan juga dengan misi sekolah PMJ dan katakanlah aspek mengenai standar masalah dokumen, rapor yang selama ini terutama tentang tanggal lahir, data-data lapor dan masih salah itu kira-kira tindak lanjutnya bagaimana Pak? baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan tanggapan saran. Memang saya akui untuk aplikasi rapor ya, yang sudah saya ini dengan siswa-siswi itu rata-rata salah ini tuh. Salah di tanggal lahirnya kan, tanggalnya salah, bulannya salah, bukan tahunnya. Kan? Nah untuk memperbaiki itu, karena ini bentuknya aplikasi, maaf saya sendiri pribadi belum mampu untuk yang namanya ngotak-ngatik perbaikan itu. Nanti takut masalah lagi. Sehingga untuk ininya mungkin ke depannya kita usahakan kita cari dulu, mungkin ada yang lebih paham masalah IT ini ya. Nah, nanti kalau kita asal otak-atik nanti malah mungkin yang lainnya tambah ini salah. Sementara waktu boleh itu nanti kita ini kan kita cek ya. Kemudian kita tulis yang mana benarnya, tanggalnya berapa, bulannya berapa, juga tahunnya berapa. Belum kita temukan solusinya ya, untuk perbaikan masalah tanggal lahir dan tahunnya itu. Rata-rata ya seperti itu Pak, bukan hanya Bapak saja, tapi semua siswa itu salah. Soalnya itu semua, sebetulnya ini kan berhubungan dengan data politik yang diinput ke Diknas. Jadi kan masa kita setiap ada pengen ada kegiatan, ada kata penelitian dan sebagainya harus merubah itu terus, ditekan lagi. Jadi kan nggak efisien gitu. Makanya bagaimana kira-kira solusinya supaya dari segi asik juga ini bagus, karena anak juga kan ke depannya juga lebih enak. Saya mau daftar sekolah atau apa kan, saya misalnya guru yang berikutnya atau kepala sekolah berikutnya, jadi nggak ribet lagi. Gitu. Kan berhubungan dengan validasi data gitu kan. Nah, itu saja mungkin dari saya. Usahakan Pak. Ya seandainya nanti ada mungkin dari orang tua ini ada kenal nanti ya, yang paham masalah itu ya boleh. Tidak, kami tidak menutup ini. Tidak harus dari guru atau dari murid. Dia memang paham, kita sama-sama kita
kita perbaiki ya. Bagaimana nanti supaya rapor siswa kita ini nanti di depannya tidak ada kesalahan ya. Terutama untuk tanggal, bulan, dan tanggal lahir. Kalau kita usahakan dong. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau pertanyakan Pak, saya melanjutkan pertanyaan dari Pak Maman tadi ya Pak. Apakah di penulisan rapor itu karena ada penulisannya yang salah? Apakah nanti untuk yang penulisannya untuk di STTB itu berdampak juga Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi untuk yang SPTB ya, ijazah kan? Ya, biasa. Untuk data SPTB itu kita berpedoman ya ke akte gitu. Nah, akte dan juga KK. Bukan ke ijazah sebelumnya. Karena menurut panduan yang diterbitkan oleh Mendikbud itu sebenarnya harus melihat akte. Soalnya kalau masalah ya benar dibilang sama Pak Maman tadi, masalah waktu di rapor kemarin itu memang saya TPS Pak, saya benarkan tulisannya tadi yang salah tadi kan. Itulah maka saya tanyakan apakah ada dampaknya nanti yang di ijazah tadi, karena kalau misalkan menurutnya yang kemarin itu kan memang otomatis salah punya anak saya. Insyaallah untuk ijazah ya kita usahakan tidak ada kesalahan. Kenapa? Karena untuk persediaan penggantian itu sedikit sekali, hanya 5%. Ini jangan sampai nanti yang menulis ijazah itu terjadi kesalahan. Satu kata atau huruf saja yang salah. Karena dampaknya juga depannya tidak akan baik. Soalnya kan kalau misalkan satu huruf aja salah di tanggal lahir apa ada yang di nama itu kan nggak bisa sekarang, masih harus diperbaiki lagi. Ya memang seperti itu. Insyaallah untuk yang ijazah ya, kita nanti usahakan tidak ada kesalahan, baik tanggal lahirnya, bulannya, nama orang tuanya, NPSN dan lain sebagainya. Karena dia penulisannya tulis tangan, bukan komputer, tulis tangan. Hanya itu bisa kita maksimalkan, tidak ada kesalahan untuk penulisan ijazahnya. Ya, silakan, sama saya. Ada tanggapan, saran, boleh. Jika ada bertanya, Dari pagi. Ayo. belum kita akhiri, karena waktunya terbatas. Mungkin sudah itu Pak. Sudah. Belum. Tapi Pak, silakan Pak. Jadi kami dari murid sekaligus sebagai guru di sini minta solusi kepada semua wali murid dan guru di sini semuanya, sekolah-sekolah semuanya tentang ketertiban apa namanya sekolah kita ini. Nah di sini saya sudah, kalau dibilang capek ya capek, dibilang ngomongin orang-orang yang suka masuk ke sini sehingga kotor. Sudah berulang kali apa namanya kunci pintu ini sudah diganti berulang-ulang kali sehingga dirusak lagi, sehingga nggak enak kalau seandainya sampai jam sekian di sini terus apa namanya sampai kuat kadang sampai keluar bermain-main tengah malam di dalam sekolahan. Nah, ini mohon solusinya kepada seluruh, ini kan sekolah kita semua, jadi bukan sekolah perorangan. Jadi minta solusinya bagaimana caranya sekolah itu juga biar Oke, menanggapi memang ini adalah tanggung jawab kita semua ya, tanpa terkecuali. Baik guru, kemudian wali murid dan juga warga sekitar ini. Karena yang utama kan warga sekitar ini. Karena seperti sudah sampaikan Pak Anton tadi, kita sudah berusaha semaksimal mungkin ya dengan memberikan kunci pintu ini. Tapi sayangnya ya
kadang kunci dirusak. Jadi kita sudah kewalahan ini sebenarnya. Kewalahan untuk menangani masalah warga yang masuk ke ruangan klinik. Masuk PNI kan sudah sampai itu pakai bambu itu kan, juga masih bisa masuk kan nih. Di polisi sudah nih. Dan kalau musim kemarau enak nih nggak kotor. Tapi kalau musim penghujan jadi kotor segala macam, kemudian anjing juga masuk ke sini, kemising segala macam kan gitu. Anak-anak kita belajar di sini nggak nyaman. Harusnya dikena sanksi lah. Mungkin dari Ketua Komite bisa menanggapi tanggapan saran perusahaan. Ada lagi yang lain yang perlu ditanggapi? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nggak bisa banyak mukadimah, panjang lebar, cuman bisanya kerja sama menjelaskan sedikit untuk tujuan kita kumpul ini atau sosialisasi ini. Terutama kami sebagai komite juga bulan dalam arti belum ada istilahnya itu pengenalan untuk lingkungan atau wilayah. Jadi maksud kami kemarin, kalau memang kerja kita ini biar maju, biar jelas, jangan ada istilahnya situ sini. Maksud kami tolong walaupun dari masyarakat, walaupun dari Pak Guru, walaupun dari lingkungan di sini, istilahnya kita harus mengetahui siapa yang punya hak itu. Terus kunci pintu, kalau bisa jangan kemana-mana. Satu itu. Untuk ke depan, insya Allah kalau memang Bapak dan Pak Guru dan pengajar semuanya percaya sama kita, kami cuma minta satu, Pak. Minta tanda tangan istilahnya dari Pak Kepala Sekolah bahwa benar-benar ini yang harus dipahami, ini urusan si A. Jadi maksud kami untuk lingkungan, untuk ramah lingkungan dan lain sebagainya, termasuk orang masuk kami. Kalau kami punya ini, Pak, kami bisa bicara. Kalau cuma omongannya model ini, yang tahu cuma masyarakat yang ada kelas SMP-nya aja, kami bingung ngurus masyarakat yang lain. Aku nggak ada lagi, Pak, untuk bahan ngomong, untuk bilangin orang itu, sama orang itu kan susah. Kalau ada tanda tangan yang disepakati dari kepala sekolah, kami berarti punya kekuatan hukum dikit, Pak. Jadi selama ini kami bingung. Kami memang jadi anggota komite, tapi apa tanda tangan komite? Kami nggak minta gaji, enggak. Cuman minta ini aja. Ditetapkan ini komite yang harus tanggung jawab. Contoh, papan yang rusak-rusak kayak gitu, kami bisa kontrol. Kami bisa istilahnya jentel suara sama masyarakat ataupun anak-anak yang kurang ajar itu kan di lingkungan sini. Jadi kami bisa bicara. Aku pernah, Pak, menegur orang di sini, ya nggak ada namanya karena diadakan namanya nanti nggak enak juga. Apa urusan kamu? Dia dibangunkan nggak mau. Terus kami mau bicara masalah ke kadus atau ke RT, dia. Tapi kalau ada ini, Pak, nih komite, Masrum lumayan. Kami bisa kemana-mana demi baik. Gitu. Terus untuk mencari istilahnya wawasan atau masukan dari wali murid dan lain sebagainya atau lingkungan, mungkin insya Allah kami bisa, Pak. Kalau ini nggak bisa ya, kunci saya nggak megang. Ini mau ngomong nggak ada kekuatan. Sedangkan kami juga kan termasuk orang kesana kemari nyari nafkah, jadi nggak terlalu ke situ gitu. Nah sementara ini dari di soal depan insya Allah kita laksanakan kalau memang semua dewan guru ataupun wali murid dan masyarakat menyepakati di situ.
Kalau tidak, ya mungkin masih kayak gini aja. Kalau setahu saya dulu Pak ya, waktu zamannya Pak Hidayat, insya Allah ini aman. Karena saya masih aktif dan juga insya Allah kalau nggak salah kami semua yang mendalikan waktu itu Pak. Ya dulu kan belum ada HP, masih HP jadul. Sekarang udah ada HP, ini bingung. Aku jadi siapa itu? Masih jadul. Kemudian kan udah buka lagi. Gimana mengatasi anak-anak? Gimana mengatasi masyarakat? Ada yang udah period juga masuk sini diomongin masih bantah. Kalau saya ada ini, minimal Pak RT, Pak Kadus, Pak, ini tugas kami. Ini orang ini sekali dua kali diomongin bantah. Tolong Pak, diurusi. Biarin masalah tadi nggak mau balik lagi ke aku gitu, nggak ada hubungannya. Bahwa kamu ini harus dinasihati dan lain sebagainya. Itu untuk mengenai keamanan dan kebersihan dari lingkungan. Nah untuk selanjutnya Pak, ini kan udah terlanjur kayak gini. Kalau kita biarkan ya kita namanya nggak punya cita-cita, tujuan. Maksud kami mau, kalau memang masih percaya sama kami, masyarakat ataupun dewan guru ataupun orang murid, kami punya gagasan Pak. Bagaimana caranya SMP ini walaupun tidak ada dana pemerintah, kita akan tingkatkan lebih dari sekarang. Contoh untuk pengecetan, untuk lain sebagainya, biar indah maksud kami. Nah nanti kita tata kembali masalah pintu dan lain sebagainya. Kalau memang sepakat semua tadi akan kita usahakan. Dari mana aja duit, istilahnya untuk usahakan itu ataupun dari wali murid ya kita berembuk. Nah, untuk kelas 2, kelas 1 istilahnya kan nanti yang akan datang. Kalau kelas 3 kan belum muncul. Mungkin ada tinggal kenang-kenangan kan gitu kan. Kalau menurut pendengaran memang dana dari pemerintah kan lagi macet. Jadi kita harus swadaya gitu Pak. Aku sendiri malu sebenarnya. Pak menjadi komite tapi nggak ada perkembangan. Betul, saya juga malu. Udah pernah bilang cerita banyak semua sama Pak guru lain. Kami nggak bisa kutip Pak. Sama Pak Sidik juga udah bilang saya bisa kutip Pak. Saya ngomong nggak ada ini Pak. Terus Pak Sidik bilang, Pak nggak ada gaji, saya nggak akan nuntut gaji. Cuman saya punya ini, saya bisa bicara. Sampai ke Kades bisa bicara, sampai ke ART juga bisa bicara. Saya punya tugas Pak, ngawasi sekolah ini, ngamankan bagaimana ramahnya lebih dari sekarang ataupun bobrok dan tidaknya itu ada di situ komite bertanggung jawab gitu. Nah, udah lama ini tolong dibikinkan Pak sekolah-sekolah SD sama Pak Bersih juga. Aku sebenarnya malu mau bilang kayak gitu, ngomong aja kadang nggak lurus. Karena jurusan kami ke sawit bukan ngajar gitu. Tapi kalau untuk lingkungan sini insya Allah aja kalau memang kami bisa berani ngomong dia dukung. Tapi nggak berani ngomong karena udah ini gitu. Jadi nanti tolong Pak Guru dan kepala sekolah, masyarakat, kami cuma minta itu, kami mau kerja untuk wilayah kami, untuk pendidikan ini, untuk Pak Guru juga, biar gimana caranya lebih dari sekarang. Saya nggak ikhlas, insya Allah saya nggak mengharapkan yang insentif dan lain sebagainya, tidak. Karena sekedar kami ini kalau sebagai wali murid dan komite tanpa ada gagasan istilahnya lain-lain, jadi usul kita ini nggak ada lebih. Kami cuma bisa kerja sama masing-masing kami. Saya rasa kayak gitu aja. Selanjutnya kalau memang ada saran sama kritik dan lain sebagainya sama masyarakat, tolong langsung saja, nggak usah malu-malu. Kami juga siap tanggapi. Tapi keluhan saya juga siap lontarkan gitu kan. Jadi marilah kita jaga untuk masyarakat umum dan wali murid ini. Kalau bisa harapan kami tidak kayak gini gitu. Saya ngeluh banget ini. Saya udah susah payah bangun ini sama Pak Segan dulu. Kami nggak berhitung rugi apa untung. Yang jelas sudah kelihatan ruginya sangat banyak. Cita-cita saya cuma nunggu ada SMP, anak-anak kita sekolah di sini. Insya Allah kalau 50 juta lebih kerugian saya. Kenapa?
ya pasir aja manggul Pak semua motor gitu. Alhamdulillah dari Penggolo bukan hanya jempol 1 Pak, 2 selesai ini Pak. Jadi kami sangat menyesal kalau ini nggak diteruskan, nggak diperbaiki. Adapun misalnya masyarakat itu keberatan ya pelan-pelan. Kalau pemerintah belum ada dana ya kita yang ada dulu lah. Aku juga masih kasihan sama Pak Guru jalan ini kayak gitu. Jadi sama-sama kita masih sakit Pak. Saya rasa kayak gitu saja. Harapan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Musrawi atas pembicaraan tanggapannya. Insya Allah depannya yang tadi minta tadi insya Allah kita buatkan. Dan masalah gembok tadi ya sementara ini memang kami titipkan dengan siswa ya, Pak, yang memegang fungsi ini. Jadi bukannya dengan komite tapi dengan siswa langsung. Begini Pak, jadi sedikitnya. Nanti kalau masih bisa berjalan, terutama di sini kan ada PTU Pak. Semua waktu bilang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyempatkan ini hadirnya. Saya mohon maaf tandanya dalam pelayanan ya. Ini ada tutur kata yang kurang pas. Sekali lagi saya pribadi menyampaikan mohon maaf yang besarnya. Yang kita akhiri kita ini sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena benar ini sudah ini.